Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Pikaru G2401 akan mempresentasikan tentang PowerPoint kami. Kemudian berikut anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Dena Mahendra Ananda Aji dengan NPT 41220013. Kemudian Dani Setiawan dengan NPT 41220065. Kemudian Immanuel Marcelino dengan NPT 41220055. Dan yang terakhir Muhammad Hasil Arosyad dengan NPT 41220092. Kemudian yang pertama, deskripsi tentang Picaro G2401. Picaro G2401 digunakan untuk pengukuran parameter CO2, CO, CH4, dan H2O di udara. Picaro G2401 merupakan peralatan untuk pemantauan gas rumah kaca yang direkomendasikan oleh WMO. Instrumen ini memiliki drift yang rendah, presisi, dan akurasi yang tinggi. Instrumen ini menggunakan metode cavity ring down spektroskopi atau CRDS, yaitu menggunakan spektrometer infrared dengan memiliki 3 cermin yang menganalisis profil laju peluruhan dari sinyal laser yang panjang gelombangnya diserap oleh gas relatif. Rongga atau cavity memiliki panjang jalur 25 cm dan setelah sinyal laser mencapai tingkat ambang, siklus cahaya sekitar 100.000 kali dalam rongga selama proses peluruhan. Siklus tersebut menghasilkan panjang jalur penyerapan sekitar 20 km sehingga memungkinkan untuk model CRDS G2401 Picaro mengukur gas rumah kaca hingga sensitivitas bagian per miliar. Data keluaran analiser Picaro G2401 berupa data per 10 detik. Data kemudian dibuatkan agregat data zaman dan harian untuk analisis. Kemudian untuk fungsi bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk fungsi dari Picaro G2401 itu sendiri yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah Picaro G2401 merupakan peralatan untuk pemantauan gas rumah kaca. Instrumen ini memiliki drift rendah, presisi, dan akurasi yang tinggi. Picaro G2401 memungkinkan pengukuran CO, CO2, CH4, dan uap air di udara secara akurat dan simultan pada tingkat lingkungannya masing-masing. Yang kedua adalah pengukuran karbon monoksida, karbon dioksida, metana, dan air dalam penerbangan. Picaro G2401 M Analyzer menghasilkan pengukuran 2 gas rumah kaca utama yang tepat dan berbasis pesawat. Dan yang terakhir adalah penggunaan IoT dalam bentuk pengiriman data melalui email yang dihubungkan pada Picaro G2401. Next. Adapun fitur dari Picaro itu sendiri yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah pengukuran 4 jejak gas atmosfer secara simultan dan berkelanjutan, sensitivitas, presisi, dan akurasi bagian per miliar dengan penyimpangan yang sangat rendah. Dan yang ketiga, desain kokoh untuk menjamin performa selama penerbangan. Dan yang terakhir adalah koreksi air secara otomatis melaporkan fraksi mol gas kering. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk ini yaitu spesifikasi dari G2401. Untuk teknik pengukurannya menggunakan cavity ring down spektroskopi atau CRDS. Untuk pengukuran sel temperatur kontrol kurang lebih penelitiannya yaitu 0,005 derajat Celcius. Dan untuk pengukuran sel pressure control yaitu pengukurannya kurang lebih 0,0002 atmosfer. Untuk sampel temperatur dari -10 sampai 45 derajat Celcius. Untuk sampel pressure 300 sampai 100 torr atau dalam kurung 40 sampai 133 kPa. Untuk outputnya sendiri
2401, dia outputnya bisa RS232, Ethernet, USB, analog fungsional 0 sampai 10 volt. Kita lanjut. Untuk kelebihannya sendiri, teknologi spektroskopi ringtone CRDS rongga Picaro yang dipatenkan memungkinkan panjang jalur pengukuran efektif hingga 20 km, biasa dalam penganalisis jejak kecil. Yang kedua, rongga optik yang kecil yang dirancang dengan cermat, menggabungkan kontrol suhu dan tekanan yang tepat. Hasilnya, alat analisa ini memberikan kombinasi presisi, akurasi, penyimpangan rendah, dan kemudahan penggunaan yang terbaik di kelasnya. Alat G2401 memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO dan jaringan internasional lainnya seperti ICOS untuk stasiun pemantauan atmosfer. Kombinasi unik dari pengukuran 4 spesies yang berkelanjutan, presisi tinggi, kemampuan penerapan di lapangan, dan keandalan jangka panjang menyebabkan G2401 ini menjadi pilihan utama untuk dalam pemantauan atmosfer. Lanjut. Untuk ini akan dijelaskan oleh Manuel Marcelino. Dan untuk instalasi alat, pertama kita bisa meletakkan Picaro di atas bangku atau pada permukaan yang rata. Letakkan pompa vakum eksternal di dekat Picaro atau di lantai. Jangan dorong penganalisis ke posisinya. Ada kabel yang harus dipasang di bagian belakang dan itu harus diperhatikan. Lalu kita bisa buka kemasan aksesoris seperti saluran gas, kabel daya AC, buku petunjuk, sertifikat, dan USB. Lepaskan tutup dari port inlet, sambungan gas analyzer, dan port sambungan vakum. Simpan tutup untuk digunakan pada lain waktu. Dan tutup harus dipasang kembali jika analyzer akan disimpan, dipindahkan, atau dikirim. Lepaskan tutup dari pompa vakum eksternal, simpan tutupnya untuk digunakan nanti. Pasang saluran gas antara port vakum analyzer dan pompa vakum eksternal. Kencangkan mur dengan tangan, lalu putar kira-kira 1/4 putaran tambahan dengan kunci pas. Sambungkan kabel daya AC ke pompa vakum eksternal, tetapi jangan ditancapkan. Pasang tabung ke port pembuangan pompa vakum eksternal dan arahkan ke tempat yang aman untuk mengeluarkan campuran gas sampel. Pasang mouse PS2, keyboard PS2, kabel Ethernet, dan kabel layar monitor VGA ke sambungan komputer di bagian analyzer. Dan untuk maintenance, filter bisa diganti dan filter pengganti dapat dibeli dari Picaro dan dipasang oleh pengguna. Perlu diperhatikan, jangan pernah melepas filter yang langsung menempel pada rongga. Ganti filter hanya segera setelah saluran masuk di bagian belakang alat analisa. Untuk mengetahui bagaimana gejala filter yang tersumbat, kita bisa menganalisisnya dengan melaporkan tekanan rendah atau tidak ada aliran ke dalam instrumen, sehingga menyebabkan pengukuran yang tidak biasa. Filter bisa tersumbat setelah bertahun-tahun digunakan di lingkungan yang kotor. Jika secara tidak sengaja tersedot dalam saluran masuk air cair, maka filter akan menjadi tersumbat dan alirannya terhambat. Biasanya selama beberapa hari. Jika hal ini terjadi, penting untuk tidak mematikan alat analisa atau mengganti filter sampai kering. Alasannya adalah peningkatan kelembapan akibat air cair dalam filter dapat menyebabkan kondensasi pada optik
jika alat analisa dibiarkan dingin dari suhu pengoperasiannya, seringkali setelah filter mengering, alat analisa akan mulai berfungsi normal dan penggantian filter tidak diperlukan lagi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.